Nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Lah orang banyak tuh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Ini ada hal yang menarik ya, sudah berlangsung sebenarnya beberapa waktu yang lalu ketika Megawati menyampaikan pernyataan yang kurang lebih sama soal pernyataan apa seperti pernyataan publik lainnya. Yaitu ya tunjukkan saja kalau memang ada ijazahnya. Kok ribet? Kira-kira begitu ya. Jadi kenapa harus ribet kalau memang ada ijazahnya? Ya tunjukkan. Kenapa kemudian seperti menjadi hal yang sangat private padahal biasa saja. Kan kita ingin orientasinya adalah menyelesaikan masalah. Nah, menyelesaikan masalah itu adalah dengan menunjukkan ijazah asli, sokol aslinya. Kalau saya disuruh menunjukkan ijazah ya mudah sekali ya. Walaupun saya ada research sedikit, ijazah SD, SMP, SMA, S1, S2 itu namanya berbeda dengan ijazah S3 karena pada tahun 2011 saya melalui putusan pengadilan itu menambahkan nama Harun di belakang nama saya. Karena Harun itu nama ayah saya ya. Jadi saudara sekalian, dan namanya satu kata sebelumnya ya, agak berbeda lah. Jadi alasan mengubah nama itu sebenarnya alasan pengen ada dua nama. Kalau keluar negeri susah kalau dengan satu nama itu. Jadi kita harus ada yang namanya first name dan family name ya. Orang bingung tuh orang bule kalau kita cuma satu nama, like Madonna katanya. Jadi saudara sekalian, apa yang disampaikan Megawati common things ya. Ini sesuatu yang common, setiap orang akan mengatakan kok ribet banget sih. Sampaikan saja ijazahnya. Rupanya hal yang seperti ini tidak berkenan para pendukung Jokowi ya. Tiba-tiba mau mengadukan Megawati ke polisi. Saya nggak paham ya. Hal-hal seperti ini kok tiba-tiba semua orang yang mempertanyakan ijazah Jokowi itu jawabannya dipolisikan, ya kan? Ini yang menurut saya agak aneh ya. Oke, saudara sekalian, coba kita bacakan ya. Ini serupanya tadi Charlie Chandra menghubungi lagi lawyernya, tetapi kita membahas tentang Megawati dulu ya yang mau dipolisikan. Apa gerangan ya kesalahan Megawati sehingga dia mau dipolisikan ya. Dan di sini ada saran Megawati ke Jokowi, tunjukkan ijazah bagus untuk hindari kegaduhan politik. Ini berita yang dimuat di RMOL ya, online. Tapi kemudian tiba-tiba barisan lovers ya, barisan Jokowi lovers akan laporkan Megawati ke Barreskrim Mabespori. Apalagi oke, coba kita bacakan ya. Koordinator barisan Jokowi lovers BJL Chandra Hendra Sukmawijaya menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ke Barreskrim Mabespori. Langkah ini diambil menyusul pernyataan Megawati yang dianggap menyinggung ijazah mantan Presiden Joko Widodo Jokowi. Meskipun Megawati tidak secara eksplisit menyebutkan nama, konteks pembicaraannya dianggap jelas mengarah kepada Jokowi. Kalau penjelas kenapa? Ya kan nggak ada masalah kan? Menurut Chandra Hendra, ucapan Megawati dapat memicu kegaduhan di tengah masyarakat dan berpotensi melanggar hukum. Luar biasa ya. Ia menyatakan semua di hadapan hukum sama, tidak terkecuali mantan Presiden Megawati. Oleh karena itu, pihaknya memilih jalur hukum untuk menyelesaikan persoalan ini. Chandra menekankan bahwa Megawati akan dilaporkan dengan menggunakan pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum
pidana KUHP yang mengatur mengenai pencemaran nama baik dengan menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak benar, ya. Fitnah ya sebenarnya. Chandra Hendra juga menyoroti pentingnya keadilan hukum dalam konteks kasus ini. Ia menambahkan bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapapun termasuk tokoh besar seperti Megawati. Jika Jokowi berani melaporkan orang-orang yang memfitnahnya terkait ijazah palsu, maka kita pun harus berani melaporkan siapapun yang menyinggung hal tersebut tanpa bukti jelas. Tegas Chandra kepada wartawan. Luar biasa ya. Menurut Chandra, tindakan hukum ini juga merupakan bentuk pembelajaran kepada masyarakat agar lebih bijak dalam menyampaikan opini dan tidak melakukan tuduhan tanpa dasar, ya. Ia berharap langkah BJL ini dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya klarifikasi sebelum menyebarkan pernyataan. Langkah BJL ini menuai beragam respons dari masyarakat. Sebagian besar pendukung Jokowi mendukung upaya pelaporan ini sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatan Jokowi. Namun ada pula pihak yang mempertanyakan apakah langkah ini akan memperkeruh hubungan antara para pendukung Jokowi dan PDIP, mengingat hubungan historis dan politik antara Jokowi dan Megawati yang cukup kuat. Pengamat politik Rohmat Widodo menilai bahwa laporan ini bisa memicu polemik politik yang lebih luas. Menurutnya, meskipun langkah hukum adalah hak setiap warga negara, ada baiknya dilakukan dialog terlebih dahulu agar tidak menambah ketegangan antara kubu pendukung Jokowi dan PDIP. Pasal 311 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja menista atau menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud diketahui umum, padahal tuduhan itu tidak benar, maka diancam pidana penjara maksimal 4 tahun. Berdasarkan pasal ini, BJL merasa bahwa Megawati telah melakukan pencemaran nama baik dengan mengarahkan tuduhan tanpa dasar ke Jokowi. Kasus ini berpotensi memicu dinamika politik yang lebih besar, terutama mengingat posisi strategis Megawati sebagai Ketua Umum PDIP dan figur penting dalam politik nasional. Apakah laporan BJL akan diterima oleh Bareskrim Mabes Polri masih menjadi tanda tanya besar. Namun langkah ini menunjukkan adanya pergeseran dinamika dalam lingkaran pendukung Jokowi sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi tantangan bagi pihak kepolisian untuk bersikap profesional dan adil dalam menangani laporan dari pihak manapun, termasuk yang melibatkan tokoh besar seperti Megawati. Kedepan publik akan terus mencermati perkembangan kasus ini sebagai bagian dari proses demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Jadi saudara sekalian, ini bukan pembelajaran. Ini namanya gimana ya? Masa orang berpendapat tiba-tiba dilaporkan ke polisi? Lama-lama negara kita negara otoriter, negara kepolisian, ya jadinya. Jadi padahal pernyataan Megawati itu menurut saya pernyataan yang umum saja. Ya, coba kita bacakan berita dari pernyataan Megawati. Kita tidak tahu apakah ada pernyataan panjangnya dari seperti tadi ya. Coba kita lihat saran ke Megawati ke Jokowi, tunjukkan ijazah bagus untuk hindari kegaduhan politik. Republik Merdeka, pernyataan Presiden kelima yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Megawati Soekarno Putri terkait kasus ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo dinilai sudah tepat. Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia SPIN Igor Dirgantara menilai pernyataan Megawati cenderung berbau saran kepada Jokowi agar menunjukkan saja ke publik ijazah yang dipersoalkan keasliannya. Sebab dia meyakini kasus ijazah palsu sering digunakan untuk menjatuhkan ketokohan dari seseorang dan dapat berakibat pada gesekan di antara loyalis. Pernyataan Megawati bagus sebagai saran yang bisa menghindari kegaduhan politik yang berkepanjangan, ujar Igor kepada RMOL. Dia meyakini Megawati menyarankan Jokowi agar menempuh cara yang lebih efektif dan tak menimbulkan kekisruhan karena menguatkan berbagai asumsi yang sebenarnya tidak memiliki argumentasi kuat. Ijazah Jokowi bisa terus dipolitisasi kecuali yang bersangkutan menunjukkannya, misalnya melalui konferensi pers resmi, tutur Igor. Meskipun Universitas Gadjah Mada secara resmi sudah menyatakan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Sah Fakultas Kehutanan, lulus pada tahun 1985, demikian dia menambahkan. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, dalam kasus UGM itu lagi-lagi saya pakai teori superior dan inferior ya. Yang superior itu adalah Jokowi dan Pratikno, yang inferior itu adalah ya rektor UGM. Jadi rektor UGM barangkali dia tidak bisa ngomong apa-apa ya. Jadi saudara sekalian, kita jadi
omongan tentang ijazah palsu ini adalah omongan publik, ya, bukan omongan Megawati. Ujuk-ujuk Megawati ngomong begini, ya enggak. Ini omongan publik yang kemudian direspons oleh Megawati. Justru menurut saya ya benar yang dikatakan Igor Dirgantara. Ya agar tidak memunculkan kegaduhan terus-menerus. Sebenarnya apa sih ya gaduh itu ya? Kalau cuma berdebat di ruang televisi, di podcast dan lain sebagainya, di Twitter, ya nggak ada masalah lah. Itu kan bagian dari demokrasi. Kecuali menyebabkan orang pukul-pukulan, bakar-bakaran, orang kemudian menyebabkan penjarahan. Nah itu baru. Ini kan cuma sekedar berdebat di media sosial. Itu saja kok keberatan. Saya kadang-kadang merasa heran dengan orang-orang itu ya. Wah ini menimbulkan kegaduhan. Padahal gaduhnya di mana? Kan orang cuma berdebat di media, cuma omong-omong doang. Kecuali tadi tiba-tiba ada kerusuhan, ya itu baru. Apalagi undang-undang kita atas putusan MK sudah mengatakan penghasutan saja itu harus ada tindakan nyatanya, delik materialnya. Apalagi cuma omong-omong debat begini ya. Jadi aneh sekali kalau kemudian yang begini kemudian dipolisikan. Menurut saya aneh ya. Seperti kurang kerjaan saja. Nanti kita mengkritik orang mau bilang begitu, dipolisikan juga. Kan jadi menurut saya makanya kembalilah jati diri polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat. Penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bukan pelayan oligarki, bukan pelayan kekuasaan. Jadi jangan membuat keruh suasana ya. Orang kan lama-lama marah dengan perlakuan yang tidak adil ya. Atau perlakuan zalim dari kekuasaan. Atau orang-orang atau kelompok orang yang berselingkuh dengan kekuasaan. Atau yang sok kuasa misalnya. Karena sebentar-sebentar kepolisian. Sebentar-sebentar kepolisian ya kan. Kenapa kita tidak bisa misalnya berdebat. Padahal kan masalahnya sederhana. Ya tunjukkan saja ijazahnya ya. Megawati benar dalam konteks ini. Nggak salah dia ya kan. Coba kita ulangi lagi apa yang disampaikan Megawati dalam videonya. Nggak ada kesalahan apapun menurut saya ya. Yang disampaikan Megawati itu adalah a common things, hal yang normatif saja yang saya kira juga akan disampaikan oleh siapapun yang memperhatikan kasus ini. Dan Obama sudah melakukan itu. Atau Obama dituduh bahwa dia tidak lahir di Amerika, ya dia tunjukkan. Ya. Sambil kita terus kalau sudah ini kan baru saya berhenti ngomong. Jadi, nah supaya apa? Ini bener pinter atau ngerepek iki. Loh, orang banyak tuh sekarang gonjang ganjing urusan ijazah bener apa enggak. Lah kok susah amat ya. Kan kalau ada ijazah ya udah aja dong. Kasih aja. Ini ijazah saya. Gitu loh. Iya kan saya kira logika Megawati itu adalah logika logika semua orang yang normal, yang logis ya kan, logik, yaitu itu aja ribut, ya kasihkan aja ijazahnya, ngapain kita ribut, kan itu. Lalu kenapa kemudian tiba-tiba banyak pihak yang seperti berkeberatan dengan berbagai alasan bahwa macam-macam lah alasannya. kita malah jadi bertanya-tanya. Kenapa hal yang sepele kemudian dibikin berbelit-belit, ya kan? Lalu tiba-tiba melibatkan aparat kepolisian, lalu kemudian dikatakan ada fitnah dan lain sebagainya. Bahkan seorang Megawati yang cuma mengatakan demikian saja mau dilaporkan ke polisi. Itu menurut saya ya. Ya common thing saja. Jadi masa misalnya seorang mantan presiden yang berkuasa 10 tahun membiarkan membiarkan pendukung-pendukungnya memenjarakan atau mempidanakan orang yang menyebut ijazahnya palsu, padahal dia sendiri tidak mau menunjukkan ijazahnya. Kalau hari ini ditunjukkan press conference ya kan, nih ijazah saya, kemudian silakan Anda verifikasi, silakan dilakukan yang namanya uji forensik, saya jamin keasliannya, tidak usah ribut lagi, kita sebagai bangsa dan negara kita bersatu, kan enak kan? Cuma kalau ada masalah ya memang susah kita berbelit-belit jadinya.
Entah masalahnya apa kita nggak tahu juga ya. Bulat berbelit-belit ya. Jadi bulat jadi berbelit-belit. Ya itulah masalahnya. Kenapa bulat, kenapa berbelit-belit? Ya orang gak akan tanya lagi, publik akan bertanya lagi kenapa bulat, kenapa berbelit-belit gitu ya. Oke, coba kita tanyakan karena tidak akan selesai. Apalagi dengan cara menakut-nakuti ya. Wah, memunculkan deterrent effect ya. Karena merasa barangkali bisa memegang aparat hukum. Jadi semua orang yang ngomong tentang ijazah palsu akan dipenjarakan, akan dipolisikan semua. Enggak selesai masalah kita. Masa kemudian Bambang Tri dan Gus Nur itu tidak dianggap sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia. Sudah jelas orang itu dituduh menyebarkan berita bohong. Tapi berita benarnya nggak tahu. Bagaimana kita tahu berita bohong kalau berita benarnya kita kagak ngerti? Kan untuk tahu berita bohong tentang ijazah palsu ada ijazah aslinya. Dalam persidangan nggak pernah ditunjukkan ijazah aslinya. Lalu orang dianggap menyebarkan berita bohong, dituntut 10 tahun, divonis 6 tahun dan kemudian menjalani masa hukuman 4 tahun. Nah, sekarang 2/3 masa hukuman sudah dijalani dan Gus Nur sudah bebas. Bambang Tri belum kalau tidak salah. Masa itu kita tidak anggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia kalau seandainya tidak usah seandainya ada sebuah proses yang tidak memadai, tidak ada bukti orang kemudian divonis bersalah, kan begitu sobat era sekalian ya. Coba kita bacakan ya. Amras Simbolon, saya mendukung Bu Mega, saya percaya ucapan Bu Mega, ucapannya selalu dapat dipertanggungjawabkan. Kebenaran dilaporkan, ya lama-lama yang ada malah banyak kejahatan. Kemudian Bu Love Megawati, berapa ratus triliun lagi yang akan digelontorkan Jokibul untuk menutupi kebohongan. Buzzer RP peliharaan tidak melaporkan Bapak Jokowi dan Paman Usman nyata tidak taat kepada Undang-Undang 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Presiden Pola rakyat kepradah ya. Presiden Pola rakyat kepradah. Kalau nggak tersandra kasus mungkin Mak Banteng udah galak dan dari kemarin-kemarin kali ke Jokowi. Kemudian semoga negeri ini terbebas dari penipu dan diktator yang doyan memenjarakan orang dengan pasal-pasal janggal dan tuduhan palsu. Kemudian bagus tambah banyak melapor supaya tambah kerja. Kemudian apa lagi ya? Kebenaran dilaporkan, ya lama-lama yang ada malah banyak kejahatan. Walah negarawan atau tukang kriminalisasi ini Bung Mul. Buzzer mana nih? Ayo kerja, jangan makan gaji buta. Kalau ijazah palsu nggak terungkap, akan banyak anak bangsa yang akan membeli ijazah tanpa harus sekolah, kuliah miris ya. Kemudian gila ini dikit-dikit lapor Jokowi lover suruh pakai mobil SMK saja. Oke. Sebenarnya kami publik sangat telanjang secara kasat mata ya. Benar Bu Mega, mudah saja tinggal tunjukkan saja ijazah aslinya dari empunya. Saatnya yang sering laporkan kritik terhadap publik diganyang. Oke, masa lewat pet. Oke, nggak boleh ya. Termul lagi panen proyekan, lapor. Rakyat harus bersatu melawan ternak-ternak Mulyono. Ya tunjukkan saja, itu teman-temannya menunjukkan semua. Kira-kira saya dilaporin nggak ya? Kalau hal yang benar dilaporkan dan ditangkapi oleh kepolisian, itu bukti bahwa negara sudah dikuasai penjahat kaum biadab. Ada-ada saja ini cari makan ya. Kemudian orang baik pensiun santai, minim ngopi, ngemil martabak, ngemil pisang. Malah maju semua ke politik ambiar, malah ruwet, capek kan. Kalau menanam jangan lupa panen, selamat menikmati. Apalagi nih. Ya itu saja sobat sekalian ya. Tidak mungkin saya bacakan semua. Justru apalagi ya. Bang, saya minta undang psikologi tingkat wahid, mau agama mau kesehatan mental. Jokowi mitomania, dia nggak akan sadar sama kebohongannya karena sifat dominannya. I don't know exactly ya. Apalagi tunjukin aja ijazah aslinya, gitu aja kok repot bikin benang ruwet.
Ada lagi bilang apa lagi ya? Kenapa Pak Reverend masih menghormati orang seperti Mulyono yang terbukti jahat dan suka menipu, berbohong dengan bilang di beberapa video sebelumnya kata beliau dan praduga tak bersalah padahal dia salah. Don't touch me ya. Anda mau menjebak saya jadinya ya. Gini, saudara sekalian ya, dalam penegakan hukum yang cari-cari masalah seperti sekarang ini ya, kita nggak bisa ngomong eksplisit walaupun kita meyakini satu hal. Makanya kita selalu pagari dengan mengatakan bahwa ini adalah azas praduga tak bersalah, ya kan? Kalau kita bilang langsung ijazah palsu dan lain sebagainya, ini saja orang sedang dicari-cari. Ada nggak omongan ijazah palsu dan lain sebagainya. Makanya kita katakan kita tidak akan tahu ijazah itu asli atau palsu sebelum kemudian ada pembuktian yang adequate, yang memadai ya. Gitu. Kalau setiap aktivis Anda disuruh ngomong apa adanya, maka semua aktivis dalam hukum yang sontoloyo masuk penjara ya kan. Karena kemudian mudah sekali ditembak oleh penegak hukum yang tidak mengabdi untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi hanya ikut perintah kekuasaan atau orang yang punya kemampuan entah finansial atau apapun begitu. Ya, sepertinya nggak akan ada ijazah aslinya itu menurut Anugrah ya. Seharusnya kalau Jokowi masih mau eksis, tinggal contoh Refli aja, bikin podcast, undang tamu terkenal, bahas isu-isu yang lagi tren atau bahas tentang gorong-gorong. Dulu kan kalau tidak salah kan siapa yang bikin podcast? Kaisang kan langsung booming ya. Ya tetapi memang membutuhkan konsistensi. Kalau cuma sekadar sekali doang udah itu hilang ya susah ya. Saya 5 tahun konsisten ya, entah berapa lama lagi saya kuat ya. Karena bagaimanapun kan usia dan lain sebagainya. Serta kalau kita mau jujur ya, kalau saya enakan jadi lawyer sebenarnya kan. Kalau dari sisi finansialnya, kerjanya nggak lama ya 2-3 klien saja sudah sama dengan pendapatan ya 3 klien lah sama pendapatan 5 tahun sebagai YouTuber ya. Itu pun pendapatan kotor, kalau klien kan bersih kita. Ya adalah potongan sedikit untuk anak buah ya. Tetapi bukan itu. Ini adalah sarana yang terus menerus untuk menyebarkan kebaikan. Nah mudah-mudahan ada pahalanya ya, amar ma'ruf nahi mungkar ya. Rezeki tentu kita cari, tetapi perjuangan itu juga penting ya kan. Karena ini media yang membuat kita ya lebih independen lah. Ya, kita tidak ada tuan di sini ya. Tuan kita sesungguhnya adalah satu, kesehatan ya. Nah, itu tuan kita. Kalau kesehatan tidak mengizinkan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi selama sehat insya Allah akan terus ya. Nah, tentu dengan ada pagar-pagar ya. Ini kadang-kadang kalau kalian cinta dengan RH ya kan, tidak menyuruh untuk ngomong secara telanjang, ngomong apa adanya. Kalau ngomong apa adanya tanpa narasumber mau mengungkapkan identitasnya, kita yang mati. Oke, saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.